Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang membahas tentang integrasi ekonomi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Iqbal Holili dengan NIM 2020-118, Amalia Elana Putri dengan NIM 2020-129, Iqbal Firmansyah dengan NIM 2020-131, Jovanka Ferrico dengan NIM 2020-143, dan Alam Syahyanuar dengan NIM 2020-158. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang integrasi ekonomi. Menurut Dominic Salvatore, integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan. Contohnya, upaya melawan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah membuat perlambatan ekonomi secara global. Institusi perdagangan dan institusi kepabeanan memberikan fasilitas yang tujuannya diharapkan dapat mendorong perekonomian tidak jatuh dalam penurunan yang tajam. World Trade Organization and World Customs Organization, selaku organisasi dunia yang mengatur pergerakan barang antar negara, juga telah mengeluarkan petunjuk bagi negara anggotanya untuk menghadapi situasi pandemi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi fasilitas kepabeanan dan perdagangan internasional dalam masa pandemi. Metode penelitian dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti laporan, penelitian, dan buku petunjuk. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan fasilitas kepabeanan dan perdagangan internasional selama masa pandemi. Hal tersebut sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh World Trade Organization and World Customs Organization yang merupakan badan dunia terkait dengan perdagangan internasional. Program yang dilakukan Indonesia juga dilakukan oleh negara lain yang merupakan good practice pada kegiatan perdagangan internasional. Implikasi dari penelitian ini adalah merekomendasikan kepada institusi kepabeanan agar terus meningkatkan kerjasama dengan badan perbatasan lainnya dalam bentuk Coordinate Border Management. Bentuk integrasi ekonomi. Yang pertama, pengaturan perdagangan preferensial dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan yang berlangsung di antara mereka dan membedakannya dengan negara-negara yang bukan anggotanya. Yang kedua, kawasan perdagangan bebas. Bentuk integrasi ekonomi yang lebih tinggi, di mana semua hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif di antara negara-negara anggota tersebut telah dihilangkan sepenuhnya. Namun masing-masing negara anggota masih berhak menentukan sendiri apakah tetap mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan oleh negara-negara di luar anggota. Yang ketiga, persekutuan pabean mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan di antara negara anggota, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan anggota terhadap negara luar anggota. Yang keempat, pasar bersama. Suatu bentuk integrasi di mana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, namun arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan. Yang kelima, uni ekonomi. Menyeragamkan kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota yang berada dalam suatu kawasan atau negara anggota yang melakukan kesepakatan. Tujuan integrasi ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa. Yang kedua meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja. Dan yang terakhir meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produksi, serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Selanjutnya serikat pabean. Serikat pabean yaitu perjanjian antara dua atau lebih negara
bertetangga untuk menghilangkan hambatan perdagangan antar mereka dan untuk menetapkan tarif yang seragam dengan negara non-anggota. Serikat Pabean adalah tahap kedua dari integrasi ekonomi regional. Serikat Pabean untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa antar negara anggota, mengeliminasi hambatan perdagangan, mengurangi beban administrasi dan keuangan yang ditanggung oleh bisnis di negara anggota. Penciptaan dan pengalian perdagangan. Penciptaan dagang atau trade creation terjadi ketika anggota serikat yang lebih efisien menjual kepada anggota yang kurang efisien, yang mengarah ke alokasi sumber daya yang lebih baik. 2. Pengalian perdagangan, trade diversion, terjadi ketika negara non-anggota yang efisien menjual lebih sedikit barang ke negara-negara anggota karena ada tarif eksternal. Ini memberi kesempatan kepada negara-negara anggota yang kurang efisien untuk hidup dan menjual lebih banyak barang di dalam serikat. Custom unions lebih memungkinkan mendorong penciptaan dagang dan kenaikan kesejahteraan menurut kondisi berikut. Hambatan perdagangan lebih baik sebelum negara anggota bersatu. Terdapat probabilitas lebih besar bahwa pembentukan custom union akan menciptakan perdagangan di antara anggota serikatnya daripada mengalihkan perdagangan dari bukan anggotanya. Jumlah negara yang berbentuk custom union beserta ukuran lebih besar. Menurut kondisi tersebut terdapat probabilitas lebih besar bahwa produsen berbiaya rendah berada pada serikat itu. Hambatan perdagangan custom union dengan seluruh dunia lebih rendah. Hal ini menjadi kurang memungkinkan bahwa pembentukan custom union akan mendorong pengalian dagang yang mahal. Custom unions lebih memungkinkan mendorong penciptaan dagang dan kenaikan kesejahteraan. Menurut kondisinya ada 3. Yang pertama, perekonomian negara anggota saling bersaing daripada saling melengkapi. Custom union lebih cenderung meningkatkan kesejahteraan jika dibentuk oleh 2 negara industri yang saling bersaing dibandingkan oleh negara industri dan negara pertanian yang saling melengkapi. Yang kedua, anggota custom union secara geografis lebih dekat. Yang ketiga, hubungan dagang dan ekonomi antar anggota custom union yang berpotensi sebelum bersatu lebih besar. Hal itu bisa terjadi karena mendapat dorongan peluang yang lebih besar berupa tambahan kesejahteraan yang jauh signifikan sebagai akibat dari pembentukan custom union. Di slide selanjutnya ada keuntungan dan kerugian serikat pabean. Dari segi keuntungan, yang pertama, meningkatkan persaingan seharusnya mengarah kepada perbaikan daya saing, inovasi, dan efisiensi. Arus bebas barang dan jasa membuat pasar lebih terbuka terhadap persaingan antar perusahaan di negara anggota. Yang kedua, peningkatan arus perdagangan dan integrasi ekonomi. Yang ketiga, penciptaan dan pengalian perdagangan. Yang keempat, mengurangi defleksi perdagangan atau membelokkan perdagangan. Selanjutnya, kerugian. Yang pertama, kedaulatan ekonomi tergerus. Negara anggota harus mencapai kesepakatan bersama tentang tarif eksternal. Negara anggota tidak bisa lebih mementingkan perekonomian sendiri dalam menegosiasikan tarif eksternal dengan negara non-anggota. Yang kedua, penetapan tarif bersama seringkali kompleks. Yang ketiga, tekanan persaingan mengancam bisnis domestik. Yang keempat, negara anggota mungkin masyarakat dokumen yang tidak berseragam. Kebijakan seperti pemeriksaan keamanan, faktur, dan dokumen transportasi diserahkan ke masing-masing anggota. Jadi, meski tarif nol, pengekspor harus menghadapi kompleksitas dokumen masuk barang. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya,
tolong dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan.